AFC beri sorotan khusus untuk Asnawi, bek andalan timnas Indonesia yang tangguh dan jadi teladan. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh 2 kali beruntung karena VAR. Fans minta Jordi Amat didepak dari tim usai lakukan banyak blunder, bos JDT pasang badan. Indra Syafri buka-bukaan soal rumor konflik dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 3 pemain muda sedang on fire, Shin Tae-yong bisa tarik ke timnas Indonesia. Puluh pemain timnas Indonesia akan diboyong TC ke Turki tatap Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Selama di Turki, timnas Indonesia mempunyai 2 kali pertandingan uji coba melawan Libya. Usai menuntaskan TC di Turki, skuad Garuda masih menyisakan 1 laga uji coba lagi melawan Iran. Adapun PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan hanya akan membawa 30 pemain saat TC nanti. Ke-50 pemain yang didaftarkan masih tanda tanya apakah pemain yang baru dinaturalisasi ikut didaftarkan seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan juga Nathan Jo Aon yang kini tinggal menunggu proses akhir. AFC beri sorotan khusus untuk Asnawi, bek andalan timnas Indonesia yang tangguh dan jadi teladan. Asnawi jadi salah satu pemain yang mencatatkan caps terbanyak di timnas Indonesia saat ini. Di bawah komando Shin Tae-yong, pemain Jeonnam Dragons ini sukses mengunci posisi bek kanan di timnas. AFC menilai bahwa datangnya Asnawi Mangkualam membawa dampak besar ke timnas Indonesia. Sebagai kapten, dia merupakan sosok yang memiliki wibawa dan bertugas membawa timnya mencapai hasil terbaik di setiap pertandingan. Fisik yang kuat jadi andalan Asnawi yang mengharuskan dia bermain bertahan dan membantu serangan. Ulet dan memiliki fisik yang kuat dengan hasrat untuk menyerang, bek kanan Indonesia Asnawi Mangkualam adalah seorang kapten yang menjadi teladan dalam upayanya untuk membawa tim nasional maju, tulis AFC. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki tekad yang kuat, tidak mengherankan jika ia menjadi pemain pertama yang masuk dalam daftar susunan pemain di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, lanjutnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh 2 kali beruntung karena VAR. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh beruntung karena VAR atau video assistant referee saat tim yang dibelanya KV Mechelen melawan klub Brugge di Belgian Pro League. Pertandingan yang digelar di markas KV Mechelen. AFAS Stadium berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Akan tetapi pertandingan itu diwarnai dengan kontroversi VAR, di mana 2 gol klub Brugge dianulir. Klub Brugge mencetak gol pada menit ke-14 oleh Hans van Aken yang terlepas dari kawalan Sandy Walsh. Namun, gol itu dianulir VAR karena umpan silang Nielsen sudah melewati garis gawang. Klub Brugge mencetak gol lagi pada babak kedua, tapi hakim garis mengangkat bendera karena offside. Gol kedua itu dicetak oleh Thiago setelah menerima umpan dari Antonio Nusa yang mendapat kawalan dari Sandy Walsh dan lagi-lagi VAR menyelamatkan tim Sandy Walsh. Fans minta Jordi Amat didepak dari tim usai lakukan banyak blunder, bos JDT pasang badan. Kemenangan Johor Darul Takzim pada final Piala Malaysia 2023 ternyata masih meninggalkan sejumlah sorotan. Saat itu, Jordi Amat gagal membaca arah bola lambung dari para pemain Terengganu yang membuat striker lawan, Ivan Mahmud, lolos. Dengan sigap, Jordi Amat langsung menjatuhkan Ivan Mahmud di dalam kotak penalti. Tanpa ampun, wasit pun menunjuk titik putih untuk Terengganu. Sebenarnya, aksi cerobohnya tersebut bukan kali pertama yang dilakukan oleh Jordi Amat pada musim ini. Bek timnas Indonesia tersebut tercatat sudah melakukan 3 kali kesalahan fatal yang membuat timnya kebobolan. Meski begitu, pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris langsung bereaksi keras di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, Jordi Amat tampil sangat baik untuk JDT musim ini. Berkat penampilan bek timnas Indonesia, JDT sukses mencatat angka kebobolan terendah sepanjang sejarah dalam satu musim.
Selain itu, perekrutan Jordi Amat sesuai filosofi klub untuk memiliki seorang bek tengah yang mampu membangun serangan. Sang bos meminta fans untuk berpikir 2 kali terlebih dahulu sebelum meminta Jordi Amat untuk dijual. Indra Syafri buka-bukaan soal rumor konflik dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Banyak pihak, terutama netizen, menilai bahwa hubungan kedua sosok tersebut sempat memanas. Indra Syafri menjelaskan bahwa kerjasama dengan Shin Tae-yong sudah dijalankan sejak lama. Tepatnya saat pelatih asal Korea Selatan tersebut baru tiba di tanah air. Dia membantu Shin dalam menyusun program untuk timnas. Apalagi, dia bertugas sebagai Dirtek PSSI dan terus memantau program timnas. Mantan pelatih Bali United ini menilai komunikasinya dengan Shin Tae-yong berjalan baik. Program yang dirancang untuk timnas juga berjalan sesuai rencana. Indra cukup heran karena hubungannya dengan Shin Tae-yong dianggap kurang harmonis. Menurutnya, hampir setiap waktu dia selalu berkomunikasi dengan pelatih timnas, termasuk dengan Bima Sakti yang memimpin timnas U17 Indonesia. Dia membantah pernyataan bahwa ada masalah antara dirinya dengan Shin Tae-yong. Tiga pemain muda sedang on fire, Shin Tae-yong bisa tarik ke timnas Indonesia. Liga 1 saat ini sudah masuk pekan ke-22. Beberapa pemain muda mulai menunjukkan aksinya di lapangan. Tentunya, kepercayaan dari klub membuat mereka terus berkembang dan mendapatkan pengalaman bertanding. Langkah ini jadi hal yang positif karena mereka bisa masuk dalam bursa pemain untuk ajang Piala Asia U2030 2024. Berikut 3 pemain yang bisa menjadi opsi untuk timnas Indonesia. Pemain yang pertama ada Dava Salman. Pemain muda asal PSM Makassar ini dinobatkan sebagai Young Player of the Week pekan ke-21 Liga 1. Permainan terbaik Dava tersaji saat PSM Makassar bertanding melawan Persib Bandung pekan lalu. Di laga tersebut dia sukses mencatatkan 22 operan sukses, 3 tackle, 4 intercept, dan sapuan. Musim ini, pelatih Bernardo Tavares memberikan menit bermain yang cukup banyak untuk pemain asal Tasikmalaya ini. Total pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini sudah bermain dalam 11 laga bersama Juku Eja. Memiliki potensi, dia sama sekali belum mencatatkan caps bersama timnas. Pemain yang kedua ada Fajar Faturrahman. Fajar perlahan mulai bisa tampil konsisten bersama Borneo Football Club. Musim ini dia sudah bermain dalam 22 pertanding dan menyumbangkan 2 assist. Dia mendapatkan gelar sebagai Young Player of the Month September dari Liga 1. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini sempat dicoba di timnas U23 Indonesia oleh Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Asia U2030 2024 lalu. Saat itu pemain muda Borneo Football Club ini hanya bermain selama 21 menit, melihat performanya di Liga 1 bisa jadi namanya dipanggil ke timnas. Dan pemain yang terakhir ada Zaki Ashraf. Zaki jadi nama pemain yang bisa dicoba selanjutnya oleh Shin Tae-yong. Pemain ini mendapatkan gelar Young Player of the Week pekan ke-20. Bertugas sebagai winger kanan, dia sudah bermain dalam 12 laga dan menciptakan 1 assist. Pada laga melawan Persikabo 1973, dia mencatatkan 22 kali operan sukses, 1 operan silang, 3 tackle, dan 1 intercept. Pemain kelahiran Polewali Mandar ini sebenarnya sudah mendapatkan didikan keras Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Namanya juga masuk dalam skuad yang berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Brunei Darussalam. Namun, dia tidak mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda.